Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Kamis 29 Januari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi, sebanyak 158 warga kurang mampu dan yatim piatu di Pulau Panggang menerima santunan dan paket sembako. Selain barang kebutuhan pokok, dalam paket bantuan juga terdapat produk UMKM lokal seperti kerupuk ikan Pulau Tidung dan teri Pulau Lancang. Sehingga tidak hanya bidang sosial, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian UMKM warga Kepulauan Seribu. Kemudian informasi, suku dinas KPKP Jakarta Timur melakukan sterilisasi kucing liar di Pasar Induk Keramat Jati. Upaya pengendalian populasi ini dilakukan secara bertahap guna memastikan DKI Jakarta tetap bebas dari ancaman rabies. Warga diimbau untuk tidak lagi membuang kucing di area pasar. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta dan Lemhanas RI resmi menjalin kerjasama terkait peningkatan ketahanan nasional dan pemantapan nilai kebangsaan. Gubernur Pramono Anung menegaskan, pemimpin Jakarta harus solutif dan mengutamakan kepentingan nasional dalam memecahkan masalah kota. Kolaborasi ini mencakup pendidikan kepemimpinan bagi pejabat, serta kajian strategis untuk mendeteksi potensi ancaman dan tantangan di ibu kota. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Cuaca ekstrim membuat banyak kapal menunda keberangkatan dan memilih parkir di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Akibatnya, terjadi kemacetan pada jalur lalu lintas kapal dan menghambat aktivitas nelayan yang akan berlayar. Menyikapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur keluar masuknya kapal. Dari unggahan yang beredar di media sosial Instagram, tampak ratusan kapal nelayan yang saling mengunci sehingga sulit untuk masuk maupun keluar dari area Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Kondisi ini diketahui terjadi akibat kurangnya kedisiplinan antar nakoda serta belum adanya pengaturan lalu lintas air yang ketat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah melihat video tersebut dan mengidentifikasi bahwa persoalan utama bukan pada fasilitas daratan, melainkan pada manajemen lalu lintas di perairan. Jadi sebenarnya itu kan menyangkut kapal keluar masuk, bukan menyangkut di daratannya, pengaturan kapalnya. Tetapi saya juga sudah meminta kepada Dinas Perhubungan dan juga KKP untuk selalu bekerja sama menangani persoalan itu. Jadi memang persoalannya sebenarnya lebih pada ini orang bawa perahu yang di depan nggak mau keluar, yang belakang nggak mau Saya kebetulan melihat videonya, tapi saya akan minta untuk ditanggapi. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sistem antrian dan pengaturan jalur yang lebih tertib agar aktivitas ekonomi nelayan tidak terganggu. Integrasi pengaturan antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci dalam mengurai kemacetan di salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Jakarta ini. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan ulang wajah fasilitas penyeberangan di ibu kota dengan mewujudkan akses yang setara bagi seluruh warga. 3 jembatan penyeberangan orang atau JPO baru tengah disiapkan khusus dengan konsep ramah disabilitas dan terintegrasi langsung dengan transportasi publik. Komitmen menjadikan Jakarta kota ramah disabilitas terus didorong oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pembangunan 3 JPO baru difokuskan pada kawasan dengan mobilitas tinggi, yakni di Sarina, Kebayoran Lama, dan Senayan. Ketiga lokasi ini dipilih karena menjadi titik temu krusial antara pejalan kaki dan arus kendaraan padat.
Tak hanya estetika, JPO nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas lift di kedua sisi jembatan guna memudahkan penyandang disabilitas, lansia, hingga ibu hamil. Akan ada 3 JPO yang segera betul-betul full untuk disabilitas, yaitu yang ada di Sarinah, ada di Kebayoran Lama, dan satu lagi di Senayan. JPO Sarinah kiri kanannya nanti ada liftnya, dan yang paling penting adalah pelikan cross-nya tetap berjalan, sehingga dengan demikian JPO di atasnya jalan, pelikan cross-nya jalan. Selain penyediaan lift, JPO ini juga dirancang terhubung langsung dengan layanan Transjakarta. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat berpindah antar moda dengan lebih aman dan nyaman tanpa harus keluar dari area aksesibel. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjawab tantangan aksesibilitas di Jakarta, sekaligus mewujudkan infrastruktur yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan membuka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan SMA terbaik dengan fasilitas asrama gratis. Pendaftaran SPMB SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Cipayung Jakarta Timur resmi dibuka pada 2 hingga 5 Februari mendatang. Sebagai sekolah unggulan Garuda Transformasi, siswa yang lolos akan menikmati sistem asrama dan pendidikan gratis hingga lulus. Pendaftaran terbuka melalui jalur prestasi, afirmasi, dan umum tanpa dipungut biaya apapun. Untuk lebih jelasnya, simak informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 30 Januari 2026, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.